Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Kristen Islam? Udah lupa sama saya ya. Itu hari kita juga berdebat, dikeluarkan saya. Lupa. Banyak yang saudara kenal kan. Kalau saya kan langsung kenal aja Pak Ustadz Yusuf Kebanyakan Bang, masalahnya kebanyakan gitu. Yang diskusi sama saya udah mungkin 1000 lebih manusianya. Apa nih? Mungkin ada yang mau kita diskusikan nih, menarik nih. Abangnya, Pak Reger jangan di mute ya. Biarkan abangnya karena sesuai syarat gitu. Silakan. Ini memang betul ini. Yesus ini menikah, Yesus ini sekolah, Yesus ini juga punya cucu. Betul itu. Menurut betul. ukuran Pak Yusuf. Bukan menurut saya. Tapi menurut kitab Anda dan menurut pendeta itu. Kitab kami ada. Betul. Nggak percaya dia. Baik, kalau gitu saya jelaskan dulu ya tentang masalah Yesus menikah. Itu diambil dari penelitian Kristen sendiri di buku Makam Keluarga Yesus. Yesus itu berpoligami dan mempunyai 3 anak. Di dalam buku ini mereka berdasarkan penelitian juga ayat-ayat Alkitab Anda. Kan kayak gitu. Gitu Bang, untuk masalah Yesus menikah. Itu kata siapa? Kata Kristen sendiri di dalam buku ini ya. Sesuai dengan ayat Alkitab katanya. Abang beli aja bukunya. Terus terkait masalah Yesus sekolah, itu menurut ukuran pendeta, bukan menurut ukuran saya. Nah, Abang, sebentar ya. Saya akan tampilkan lagi kepada Abang ya tentang masalah bahwa Yesus itu sekolah menurut pendeta. Ini videonya, Bang. Pertama adalah dia bersekolah. Yesus sangat besar kemungkinan dia sekolah, dan itu saya bisa buktikan dengan lebih jauh lagi dalam buku The Lost Years of Jesus Christ itu. Nah, selain dia bersekolah, juga dia membantu orang tuanya. Kisah Yesus 13 tahun sampai 29 tahun itu kita cari pun kemana-mana lostnya, tidak ada informasi lain ya. Sehingga Pak Esra Soru berpendapat. Bentar bang. Saya bilang iya aja kok. Bentar. Dah. Saya bilang iya aja kok. Bentar. Dah, itu datanya. Jadi Yesus sekolah, Yesus menikah itu ukuran Alkitab dan ukuran menurut pendeta. Oke? Apa ya respon? Silakan. Kalau macam begini kan, beberapa tahun yang lalu ada kita katakanlah dari agama Muslim masuk Kristen, itu pemburu hantu, itu namanya. Pasti dia berkata tentang Muhammad nggak baik, begini. Kalau ada pendeta yang masuk Muslim, pasti ada juga pendeta yang ngomong-ngomong demikian. Ya pasti. Saya sah-sah saja dengan kalau ada pendeta yang mengatakan demikian kan. Pendeta-pendeta mengatakan bahkan menulis hal-hal yang lain. Itu sah-sah saja, itu nggak ada persoalan itu. Bahkan kalau justru macam saya sih itu tidak mengganggu iman saya. Justru hanya orang-orang yang kalau kita katakan orang Muslim pindah agama pasti kayak macam siapa itu yang kemarin itu yang sekarang kabur ke Amerika itu. Pasti dia mengatakan hal yang tidak baik semuanya kan. Itu kan menurut pandangan orang yang kita katakan yang memang tidak setuju dengan agama yang dia tinggalkan dan yang lain. Bagi saya sah-sah saja orang-orang yang demikian. Jadi kalau ditulis itu ada tulisan-tulisan yang seperti begitu besar. Saya kan tidak berpatokan kepada tulisan manusia. Ya kan kita tidak berpatokan sekalipun kitab kita masing-masing itu pun sudah ditulis oleh manusia, tapi kan berdasarkan firman Allah yang hidup.
Kalau Alkitab itu berdasarkan firman Allah. Jadi sekalipun ada pendeta, profesor, sekalipun membuat sebuah kosakata, tulisan-tulisan buku yang sebesar apapun, saya katakan dengan iman saya tidak akan percaya karena mereka dia kan sudah murtad, ya kan? Apalagi kita katakan antikris aja pun adalah orang yang percaya dengan Kristen. Apalagi orang yang juga yang tidak memiliki agama seperti ateis, ada saja mereka membuat penemuan-penemuan yang baru. Orang-orang teologi yang mungkin dari S1, S2 ya kan, master, bahkan mereka juga mempelajari sampai mereka profesor, mempelajari tentang arkeologi, tentang ini. Menurut saya karena memang itu kemampuan dia dalam berpikir. Bahkan teman saya saja sekolah teologi, belum tamat aja dia udah menjadi seperti orang antikris. Bahkan juga dia mengatakan Tuhan Yesus itu kenapa. Ini orang Kristen loh Bang, bukan hanya abang aja, bukan Pak Ustadz saja. Kayak kami aja sekolah sesama teologi yang mengatakan itu laut Teberau itu bukan terbelah karena memang Tuhan, itu karena memang tsunami atau pasang surut. Ya kan, ada-ada saja. Jadi ya jangankan abang yang tidak sepaham dengan Kristen, kita sama Kristen aja pun banyak yang saling menyesatkan. Jadi menurut saya tulisan Pak Ustadz tentang ini, Yesus menikah, Yesus sekolah, ya menurut pandangan orang, ada makamnya, bahkan di samping makamnya itu ada istrinya 3. Sah-sah saja sih menurut pemahaman orang. Buat saya sendiri itu tidak akan mengganggu iman saya. Itu terserah buat pemahaman. Tetapi masalah iman kan nggak bisa diganggu. Terus pastor atau pendeta Ezra itu mengatakan Yesus sekolah, memang benar Yesus sekolah. Karena dia itu hanya di masa kecilnya setelah dia sunat dan dia mulai dewasa, mulai pertumbuhan, memang dia di rumah imam, dia kalau kata belajar berarti sekolah, kan? Bang, ya, berarti abang meyakini Yesus sekolah gitu. Ya kalau itu sekolah, ya dia memang mempelajari, dia juga memang mempelajari kitab perjanjian lama. Dia mempelajari bagaimana dia bisa membalas tentang orang-orang yang ada di tentang ahli-ahli agama, orang Farisi. Yesus itu kan berdebat juga kepada mereka. Bagaimana Yesus bisa mengetahui tentang perjanjian lama? Berarti dia belajar tentang perjanjian lama. Jangankan dia, Rasul Paulus aja pun belajar tentang perjanjian lama. Jadi kalau dikatakan Yesus sekolah, ya memang sekolah. Yesus itu bukan goblok, Yesus itu memang pintar dia. Maka 1:100 sekalipun pada saat itu para imam, Lewi, orang-orang Farisi, dia dapat lawan itu semua karena memang dia orang yang pintar. Bahkan ke-12 murid Yesus itu aja, kalau kami katakan dengan iman, mereka itu belajar itu bersama Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun, berarti itu adalah ukurannya S1. Berarti mereka itu tamatan sarjana kalau menurut ukuran. Jadi nggak ada masalah Yesus dikatakan sekolah, no problem. Tapi kalau dikatakan Yesus menikah menurut ukuran iman saya, itu tidak. Tapi kalau menurut ukuran Pak Ustadz, saya katakan amin saja, nggak ada masalah. Itu tidak akan merubah keyakinan orang-orang Kristen yang hidup. Tetapi kalau orang-orang Kristen yang kalau hari Minggu saja beribadah, tahun Natal dia datang ke gereja, saya nggak ada persoalan dengan mereka. Mungkin pada saat malam ini mungkin ada 2, 3, 5 orang yang masuk Muslim karena mereka tidak percaya, no problem. Itu tidak akan mempengaruhi kerajaan surga. Baik. Bang, saya mau tanya sedikit agak simpel aja. Agak simpel aja. Dari pernyataan Anda itu bikin agak saya bingung begini, Bang. Kalau Yesus sekolah ya, ini berani kali ngajarin Tuhan kayak gitu. Itu siapa guru Tuhan, Bang? Namanya siapa? Ini berani kali ngajarin Tuhan. Ya setidaknya kayak gini ya. Kalau dia berani ngajarin Tuhan, berarti guru ini lebih hebat dari Tuhan gitu. Ya, kan seperti ini, Bang. Kalau kita ketika saya menjelaskan menurut konteksnya saya
tetapi abang mempertahankan tentang menurut imannya Pak Ustadz, memang gak akan nyambung, ya kan? Tetapi kan sekalipun kami mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi ketika dia menjadi manusia, dia juga belajar, dia juga menyadarkan kita bahwasanya orang-orang yang hidup itu harus belajar. Ketika Tuhan Yesus itu dia datang ke bumi dan dia dilahirkan, dia bukan langsung menjadi orang yang pintar, dia bukan langsung menjadi orang yang super jenius, tidak. Dia juga seperti standar yang seperti manusia, dia punya nafsu. Dia punya nafsu makan, dia juga lapar, dia juga bisa marah. Bang, kalau dia punya nafsu, kenapa abang kagak setuju dia menikah? Ya, hanya memang nafsunya Tuhan itu, dia tidak kepada nafsu daripada nafsu seperti manusia untuk menikah. Maka tapi kalau abang katakan nafsu makan, memang benar dia ada nafsu makan. Nah, ketika pun dia juga abang katakan ada nafsu birahi, tetapi dia itu tidak lakukan. Sama seperti Maria dan Yusuf. Ketika Yusuf, bapaknya Yesus, ayahnya Yesus, ketika tahu bahwa Maria itu telah mengandung, dan itu utusan dari sorga, dia tidak menyentuh Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Maka dikatakan Maria itu tetap perawan sampai Yesus lahir. Baru selesainya perawannya Maria itu setelah Yesus lahir. Maka ketika Yusuf itu telah mengetahui bahwa istrinya itu bagian daripada pekerjaan kerajaan sorga, dia tidak menyentuh. Bahkan ayat Alkitab pun mengatakan, dalam kitab Matius itu juga mengatakan Yusuf tidak menyentuhnya sampai Yesus lahir. Mereka tidak berhubungan. Bang, coba buktikan apa yang Anda sampaikan kepada saya. Kalau Tuhan belajar, Tuhan sekolah, kata abang, Yesus itu kan orang pintar. Bang, kalaunya dia udah pintar, Tuhan itu pintar, ngapain sekolah? Ngapain coba? Itu yang pertama. Kalau dia udah pintar karena dia Tuhan, kagak perlu dia sekolah, Bang. Itu tanggapan saya, ya. Terus Bang, kalau dia dikatakan Tuhan belajar, Tuhan sekolah, ya Bang ya. Pertama siapa gurunya, sekolahnya di mana, terus orang ini lolos bolos atau kagak, ijazahnya ada atau kagak gitu. Apa nama sekolahnya, terus jurusan apa yang diambil. Kan kayak gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan aneh yang akan muncul di benak kita kalau abang katakan Tuhan belajar, Tuhan sekolah. Udah pasti banyak aja nanti setelah dijawab pasti ada aja pertanyaan kan, karena ini roomnya kan Pak Ustadz dan saya masukkan untuk datang berbagi saja sih. Kalau abang katakan bolos atau bagaimana, gini aja, abang kan yakin dengan iman ini Pak Ustadz pasti masuk surga dan saya pun juga masuk surga. Nanti setelah sama-sama kita di surga baru kita tanya sama Tuhan kita apakah dia pernah bolos atau tidak. Kalau abang tanya sama saya, memangnya saya seorang arkeologi tentang mempelajari semua itu. Goblok kali kita Bang untuk mempelajari itu semua. Kalau abang izinkan saya bertanya, boleh nggak saya bertanya? Ya pasti, kalau sesuaikan aja pertanyaan yang ada di otak kita, kan kita keluarkan aja unek-uneknya, biarkan terjawab, kan kayak gitu. Kenapa dari semua nabi dan semua rasul itu tidak ada pengakuan setiap orang masuk Muslim, ya kan? Setiap orang mengakui bahwa Muhammad adalah. Kenapa nabi-nabi yang lain itu tidak diungkapkan dalam sebuah untuk dalam doa dan yang lain? Kenapa hanya Muhammad saja? Kenapa nabi-nabi rasul yang lain itu tidak terungkap, tapi nabi yang terakhir itu yang paling menonjol? Bahkan untuk ada orang Kristen ataupun orang yang lain masuk agama Muslim harus mengaku bahwasanya Muhammad adalah rasul, adalah utusan. Mengapa yang lain tidak dianggap?
Baik, coba dengarkan jawaban saya ya. Saya akan jawab tentang masalah itu. Jadi bang, bukan cuma Nabi Muhammad saja yang menonjol. Kalau di Al-Quran kami itu di dalam Quran surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan seluruh para nabi dan rasul. Kami tidak membedakan gitu. Tetapi melihat abang pertanyaannya, oh kok Nabi Muhammad aja yang menonjol? Enggak bang, di dalam sholat kami itu Nabi Ibrahim juga disebut gitu, diberkati. Terus Nabi Muhammad juga disebut gitu. Nah, berkaitan tentang nabi-nabi yang lain itu dimuliakan semuanya di dalam Al-Quran. Ya, contoh Nabi Isa, ibunya dimuliakan, terus kakeknya dimuliakan, termasuk Nabi Isanya. Terus kenapa kita menyebut memuliakan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Kan kayak gitu. Maka ketika kita menghormati bapaknya, kita menghormati zuriyahnya para nabi sampai Nabi Adam, dan menghormati dari nabi-nabi anaknya dari nabi tadi, anak Nabi Ibrahim tadi yang menurunkan para nabi pula, itu kita hormati semuanya. Terus kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Sehingga kalau kita menghormati Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita telah menghormati seluruh para nabi sebelumnya. Gitu bang. Seperti kami nih ya bang. Kenapa? Tidak ada namanya rasul dan nabi yang kami tidak hormati. Sekalipun ibunya Yesus adalah Maria, secara khusus saya berbicara Kristen Protestan. Saya tidak berbicara Kristen Katolik karena ada unsur pemahaman yang berbeda. Kami Kristen Protestan, sekalipun Maria adalah ibu Yesus, kami tidak pernah sebut-sebut nama dia dalam doa dan apapun. Sekalipun Rasul Paulus, Rasul Petrus itu yang disalib dan disalib terbalik, ya kan, dan yang lain, tidak pernah sebut dia dan tidak pernah kami sanjung sedikit pun dalam doa kami. Ya, kami tidak pernah sanjung-sanjung dia, oh terima kasih Bapa di sorga ada Petrus, tidak. Tetapi kami bersyukur atas semua pekerjaan. Maka kami tidak pernah ada unsur nabi manapun yang sangat menonjol. Sedangkan sekiranya saya kembali dengan pertanyaan saya, mengapa di dalam setiap orang yang masuk muslim harus menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi lain tidak? Sedangkan Nabi Muhammad pasti saya yakin dan percaya, pasti dia mempelajari nabi-nabi sebelum dia, rasul-rasul sebelum dia. Berarti dia adalah dampak daripada pekerjaan nabi-nabi sebelumnya, pekerjaan rasul-rasul sebelumnya, dan dia menerima imbas dari semuanya itu, lalu dia di atas. Yang ini, sekalipun tadi Pak Ustadz mengatakan tetap memuliakan yang lain, tetapi mengapa yang satu ini paling menonjol dan selalu paling menonjol, dan tidak saya temukan itu di dalam doa-doa yang lain? Saya hanya pasti Muhammad, sedikit Muhammad. Saya minta maaf kepada rekan-rekan sahabat saya dari agama Muslim. Saya tetap menghormati. Oke, gini bang, untuk masalah pertanyaan Anda itu kenapa Nabi Muhammad dalam syahadat, karena ada dalilnya. Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, ya. Terus Quran surah Ali Imran ayat 144, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kenapa mengucap dua kalimat syahadat itu ke Nabi Muhammad SAW? Karena dia diutus untuk seluruh alam global dan penutup para nabi, dia khotaman nabiyyin di dalam Quran surah Al-Ahzab. Maka ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, kita memuliakan seluruh nabi. Apalagi di dalam sholat kami itu bang, contoh di tahiyat terakhir tuh ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ibrahim ini kena juga gitu. Ya. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Semua para nabi dihormati gitu. Cuma cara penghormatannya seperti apa? Ada yang dimuliakan di dalam Al-Qur'an. Terus juga memuliakannya melalui perwakilannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kayak gitu, kepada Nabi Muhammad. Terus kalau berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad, ya menurut Anda berada di atas para nabi dan dia mempelajari dari para nabi sebelumnya, itu tidak ada, Bang. Sejarahnya tidak ada Nabi Muhammad itu belajar ke Ibrani, ke Yahudi, nggak ada. Atau dia sekolah ke Israel, nggak ada. Atau dia belajar dengan seorang pendeta Nasrani, pendeta Kristen, nggak ada. Makanya dia disebut ummi gitu, kagak bisa baca kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang dia sampaikan itu murni dari ajaran yang telah diwahyukan kepada dia, dan ajaran ini telah diajarkan kepada para nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu atas atau dasarnya itu pewahyuan, bukan dia belajar dengan para nabi atau belajar dengan para Yahudi atau belajar dengan para pendeta, bukan. Ya gitu. Berkaitan tentang masalah kemuliaan ini, Bang, saya mau bertanya. Kata Abang kan di Kristen pun memuliakan para nabi. Jadi begini, Bang, saya agak heran saja. Ya, Yesus itu kan juga disebut nabi gitu ya oleh orang-orang di zamannya. Ketika Yesus itu ditangkap tentara Romawi, dia diludahi. Terus dia dibilang mati terkutuk. Di mana kita hormatnya dengan Yesus tersebut gitu? Kalau kita bilang dia mati terkutuk, mati diludahi, mati ditombak. Terus juga di kitab Anda. Di kitab Anda Abraham disebut mengambil budak, yang mana hukumnya mengambil budak itu disebut berzina. Abraham dituduh berzina di kitab Anda. Terus David. Bentar, saya keluarkan unek-unek, saya akan saya pertanyakan kepada Anda, mungkin Anda bisa jelaskan kepada saya gitu seluruhnya. Jadi untuk David atau Nabi Daud gitu ya. Nabi Daud dikatakan mengambil istri orang di kitab Anda. Nabi Lot dikatakan meniduri 2 anaknya. Ini di mana penghormatannya atas para nabi, coba? Coba jelaskan sama saya kayak gitu. Gini ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi pertama ya. Tadi Pak Ustadz bicara tentang agamanya Pak Ustadz. Bagaimana saya juga menghormati Pak Ustadz bilang tadi Muhammad pun tidak baik tulisan dari kitab Ibrani kan. Saya katakan welcome saja. Itu kan Alkitabnya Pak Ustadz dan pemahaman orang Muslim. Ya saya katakan saya tidak harus batalkan itu. Saya harus menerima sesuai dengan pemahamannya Pak Ustadz, orang-orang agama Muslim itu no problem, gak ada persoalan itu, ya kan? Nah tentang kalau masalah tentang di perjanjian lama Pak Ustadz, ya kan? Jadi kan Adam dan Hawa dulu itu kan masih hanya berdua saja. Jadi hukum dahulu itu masih diizinkan boleh menikah sesama anak, tetapi tidak boleh menikahi mama atau bapak, tidak boleh meniduri anaknya, keturunannya. Tetapi adik kakak, abang adik itu kan masih diizinkan dalam konteks perjanjian lama. Itu kan gak ada persoalan untuk melanjutkan sebuah keturunan. Cumanya kan ada aturannya. Nah jadi kalau satu tadi Pak Ustadz bilang tentang masalah di pernikahan, ya itu konteks perjanjian lama Pak Ustadz. Kalau dibandingkan dengan agamanya Pak Ustadz itu sah saja. Kalau orang punya istri sampai 5 batasnya kan, itu kan sah-sah saja, kita pun welcome saja, itu kan agamanya Pak Ustadz dan dia nggak benar dan pembenaran juga nggak ada persoalan. Tapi kalau berkata tentang Abraham, baru Daud dan yang lainnya, karena memang pada saat itu belum ada aturan untuk punya istri itu tidak harus satu. Itu kan belum ada aturan. Dan di dalam kalau seperti Raja Daud, jangankan istri-istrinya yang lain, dia kan raja.
Jadi semua gundik itu kan masih ada hak kekuasaan mereka, tetapi berbeda dengan istrinya sendiri. Kayak macam Raja Salomo. Raja Salomo anaknya Daud. Itu 700 istrinya, 300 gundiknya. Berarti ada 1000. Dalam hal itu Tuhan tidak pernah menuntut ada persoalan karena memang belum ada aturan punya istri itu harus 1. Tetapi dalam konteks perjanjian baru ada aturan. Istri itu harus 1 dan tidak boleh menikah lebih dari 1. Makanya bagi kami setiap orang yang menikah, meskipun cerai dan itu diizinkan sama pemerintah, konteks kami itu tetap mengatakan itu adalah perzinahan. Jadi kalau kembali dalam perjanjian lama, ya memang itu konteksnya belum ada aturan, Bang. Itu belum ada aturan yang kuat. Tidak ada aturan yang kuat di sana. Sekalipun ada perkataan daripada Musa tentang mereka minta surat cerai, Musa mengizinkan karena kedegilan hati mereka. Tapi kan begini, kalau yang namanya raja, penguasa, seperti Abraham, dia kan penguasa. Sekalipun ada izin Tuhan, sekalipun Tuhan tidak marah kepada Abraham, dia mengambil Hagar. Tapi mengambil Hagar itu bukan menjadikan istri untuk melanjutkan keturunan. Ya, itu melanjutkan. Ya, itu melanjutkan keturunan. Tapi kan tetap juga tidak dipertahankan sama Abraham. Hagar itu kan tidak dipertahankan, dia dibuang, tapi Tuhan tetap memelihara, kan begitu tidak? Dan Tuhan tidak marah di sana, Tuhan tidak marah. Itu peraturan itu dalam kami adalah perjanjian baru, istri hanya 1, dan kalau sudah meninggal baru boleh menikah lagi. Baik. Oke, lanjut. Saya mau tanggapi. Kata Anda itu aturan dulu. Di perjanjian baru ada aturan. Baik, di perjanjian baru itu tokoh yang paling disoroti, yang utama adalah Yesus. Bang, Yesus tidak ada mengajarkan untuk bagaimana kita menikah, syarat rukunnya. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah melarang untuk poligami, Bang. Nggak pernah. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu aturan dari perjanjian baru, aturan dari mana? Itu bukan aturan Yesus. Karena Yesus tidak pernah melarang poligami, Yesus tidak pernah mengajarkan bagaimana rukun nikah, Yesus tidak pernah mengajarkan bagaimana syarat nikah. Nah, ini celakanya seperti ini, Bang. Kalau tidak diajarkan rukun nikah, syarat nikah, ya nanti kita juga bisa menikah sejenis. Bisa juga kita nikah dengan orang gila. Bisa pula nikah dengan binatang jadinya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi aturan di perjanjian baru itu tidak diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah melarang poligami. Nah, datangnya Islam itu malah membatasi poligami. Seorang laki-laki boleh hanya 4 saja. Kagak boleh seperti para nabi terdahulu sampai ribuan. Kayak gitu, Bang. Mana coba tunjukkan sama saya larangan Yesus dalam berpoligami. Kata Yesus tidak boleh seorang laki-laki berpoligami. Nggak pernah saya temukan, Bang. Silakan. Memang Yesus tidak pernah mengajarkan yang demikian. Apa yang Pak Ustadz bilang itu memang harus dibenahi. Dan saya tidak pun nggak mungkin saya harus mengada-adakan, ya kan? Itu memang benar. Tetapi kami juga mengimani bahwa setelah Yesus mati, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, ada namanya hari Pentakosta. Pentakosta itu adalah di zaman kisah para rasul, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kami mengimani roh yang dicurahkan daripada Tuhan ini adalah rohnya sendiri. Maka rohnya itu yang memberikan hikmat dan kuasa kepada rasul-rasul yang ada terdahulu itu meneruskan perintah daripada pengajaran itu. Ya kan, meneruskan daripada perintah pengajaran itu yang dikomandoi oleh Roh Kudus. Kedatangan Yesus, dia menceritakan, kedatangan Yesus, dia membawa jalan keselamatan.
Sampai di sana aja Bang tentang keselamatan. Namun dia terus meneruskan perpanjangan lidah dan pelayanan itu dia berkati dan dia izinkan, yaitu rasul-rasulnya ke-12 murid Yesus, dan rasul terakhir yang Tuhan berkati adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dan ajaran-ajaran yang mereka buat itu, yang mereka sampaikan itu adalah ajaran yang benar. Amin dan amin. Gak bisa dibatalkan lagi Bang. Jadi memang benar, saya kembali lagi mengatakan, sudah pasti dari menurut ukuran Abang, apapun ceritanya, kalau Abang masih tetap menolak, ya kan pasti tetap menolak. Tapi kalau Abang tadi katakan tentang Nabi Muhammad, tentang tulisan-tulisannya, kenapa saya harus membatalkan tulisan Nabi Muhammad yang begitu baik dan bagus itu? Hanya menjadi persoalan kan, yang hanya menjadi persoalan kan selalu membanding-bandingkan. Hanya seperti yang saya lihat, bagaimana Abang berusaha untuk membuat orang untuk menerima agama Muslim kan. Nah begitu. Sedangkan kami sudah mengakui di dalamnya itu Yesus kami sebut Nabi, Yesus kami sebut Tuhan itu. Nah justru di dalam kitab Abang ada gitu. Justru kekayaan Alkitab kami itu ada di dalam Al-Quran Abang. Kitab Taurat ada, Jabur ada, Injil ada, tentang nabi-nabi ada, tentang Yesus ada, Maria ada. Meskipun sedikit ada pelencengan-pelencengan, justru kekayaan Alkitab kami itu ada di Al-Quran Abang. Kami sangat senang loh, sangat senang. Justru yang saya lihat itu Pak Ustadz ini lebih banyak mempelajari Alkitab. Kayaknya nggak puas itu mempelajari Al-Quran. Justru Abang, ketika Abang mempelajari Alkitab ini kan, Pak Ustadz memutar-mutar balikan, ya kan? Memutar-mutar balikan. Kami nggak perlu baca Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu lebih sempurnanya di dalam sini. Karena sumbernya dari sini. Ini Alkitab. Baik. Jadi begini Bang, tentang apa yang Abang sampaikan sama saya ya, karena ada tertulis kayak gini ya di Al-Quran kami itu, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 tuh, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Ya, di situ dikatakan nanti akan ada orang yang memutar lidah mereka dan agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah firman dari Allah. Wa ma huwa minal kitab, sebenarnya bukan firman Allah. Jadi kita mengakui apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah ajaran mentauhidkan Tuhan semesta alam. Itu kami sepakat. Karena memang dia berseru, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ajaran di Al-Quran juga seperti itu. Tapi tiba-tiba di luar pengajaran Yesus ada yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Nah ini yang perlu kita koreksi ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus gitu. Tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu yang kita kritisi gitu Bang. Ya, bukan berarti kita harus memaksakan aku mempelajari kitab kamu agar kamu dapat masuk agama Islam dan memaksakan kamu agar menerima agama Islam. Itu dilarang dalam agama Islam Bang. Karena apa? Ada ayatnya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi kita hanya menegakkan satu kalimat, yaitu menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, Tuhannya para nabi. Dan sesuai dengan prakteknya para nabi terdahulu gitu, itu yang diterapkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran memverifikasi bahwa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi, contoh seperti laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Ini ajaran siapa? Allah 3 dalam 1. Adakah Yesus mengajarkan? Nggak bakalan ada Bang. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita luruskan, bukan untuk memaksakan. Bukan. Silakan Anda tanggapi gitu. Jadi Bang, di dalam kami ini lebih kaya dia lagi adalah ketika dia mengakui dan
mengalaminya sendiri dari kuasa Roh Kudus. Begini Bang ya, aku kalau semakin aku kan orang Kristen, dan kekristenanku itu kan saya imani karena orang tua saya adalah orang Kristen. Namun setelah saya besar, saya juga menyelidiki agama saya. Bagaimana sih kebenaran agama saya? Rupanya saya seperti ini, semakin saya mendalami. Kalau agama itu dapat diteliti, tentang kepribadian Tuhan itu dapat diteliti dan dapat dijangkau oleh pikiran manusia, saya katakan Tuhan itu terbatas oleh saya. Karena sampai saat ini, oleh pikiran saya tidak dapat menjangkaunya tentang konteks keselamatan, satu tapi tiga atau tiga tapi satu. Konteks itu memang sampai saat ini, sekalipun saya mengimani, sekalipun dia seorang pendeta mulai dari sejak lahirnya sampai dia mempelajari teologi sampai ke profesor, saya katakan dia tidak akan bisa mempelajari tentang ilmunya Tuhan karena Tuhan itu tidak dapat terjangkau oleh pikiran manusia. Maka kekayaan kebenaran firman Tuhan ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka dia berbicara tentang pikiran sorga, bukan pikiran dunia. Jadi ketika pikiran sorga, ketika bahasa sorga sampai ke dalam dunia, maka sampai hari ini setiap tahun ketika orang Kristen mau Natal, itu menjadi persoalan. Karena apa? Pikiran sorga lo datang ke dalam bumi. Pikiran sorga itu, bagaimana sih Tuhan bisa disembah? Bagaimana Tuhan telanjang itu? Bagaimana Tuhan itu bisa kawin, bisa ini? Itu kan pikiran. Ketika pikiran dunia mau sampai ke pikiran sorga, gak akan nyambung Bang. Gak akan nyambung. Benar-benar gak akan nyambung. Maka kata firman Tuhan, malaikat Gabriel, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan melakukan di luar semua pemikiran kodratnya manusia. Maka jangankan abang, orang Israel atau kita katakan orang Yahudi saja belum percaya Yesus yang kami sembah Bang. Justru Yesus itu lahir dari negara mereka, dari suku mereka. Mereka aja nggak percaya. Kami aja nggak ada persoalan. Mereka nggak percaya loh Bang. Ya kan? Mereka nggak percaya. Mereka percaya Yesus itu akan datang. Yesus akan datang. Tapi bukan lahir di kandang domba. Bukan lahir orang yang miskin. Mereka meyakini Yesus itu harus lahir dari orang yang kaya, dari keturunan raja. Bukan pembantu. Nah, jangankan abang, mereka aja pun nggak percaya tuh. Tapi masih syukur, ya kan masih syukur. Bagian daripada kelahiran Yesus itu ada di Al-Quran. Itu sangat masih lebih relevan buat kami. Jadi kalau dikatakan nggak percaya, ya sah-sah saja. Terserah orang yang mau percaya atau tidak. Jadi gini Bang, ketika Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan dia menjadi manusia, memang dia telah mengetahui dan telah menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa berpikir tentang keselamatan itu. Baik, saya tanggapi dulu Bang, jangan terlalu panjang biar penontonnya nggak ngantuk gitu ya. Jadi begini Bang, Yesus pernah berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap akal, kan kayak gitu, akal budimu. Jadi beragama itu harus pakai akal. Ketika Tuhan semesta alam menjelaskan di dalam kitabnya terdahulu, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu, aku bukan manusia, lalu tiba-tiba ada ajaran Tuhan jadi manusia, itu ajaran dari mana jadinya, kan kayak gitu. Kalaunya Tuhan Maha Kuasa, saya sepakat gitu. Tapi ada juga sifat mustahil bagi dirinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Abang tuh seorang manusia. Kalau abang makan nasi, apakah hal yang wajar? Wajar abang makan nasi, karena abang manusia.
Nah, kalau abang makan kotoran, apakah wajar? Enggak wajar dan enggak pantas bagi abang kan kayak gitu. Kalau makan kotoran, betul nggak? Jadi Anda sebagai manusia saja ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas dia melemah, tidak pantas dia turun ke muka bumi, menjelma jadi manusia sehingga lemah terikat ruang dan waktu, Bang. Nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Sudah dibilang dia bukan manusia dulu itu. Ya, berkaitan tentang masalah Yesus yang tidak dipercayai Yahudi, itu pun diverifikasi oleh Al-Quran. Makanya Yesus itu bilang dia meneruskan ajaran dari para nabi, yaitu ajaran Taurat. Dan itu dikonfirmasi di dalam Al-Quran gitu. Makanya hukum Taurat pun kami pelihara dalam Al-Quran. Ada semua 10 hukum Taurat itu dalam Al-Quran. Di surah yang berbeda, terus di ayat yang berbeda. Di mana aja? Contoh, jangan membunuh. Kan kayak gitu. Itu ada di dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia, maka dia akan, dosanya itu seakan-akan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nah tuh, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapan kamu. Jangan kamu sampai musyrik. Jangan berzina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Terus apa lagi? Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Quran surah Al-A'raf. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah adalah nama yang terbaik. Tidak boleh sembarangan menyebutnya. Apalagi hukum-hukum yang ada di hukum Taurat itu. Jangan mencuri. Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Barang siapa mencuri laki-laki atau perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Jadi semua ajaran para nabi itu ditegakkan di dalam Al-Quran. Yang kagak benar itu diverifikasi, terus yang benar juga diabadikan. Makanya dalam Injil, dalam Taurat ada kebenaran, ada cahaya, dan cahaya itu dipelihara oleh Al-Quran. Nah, kalau Yesus membawakan ajaran, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Terus kata Yesus, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu tiba-tiba ada yang nyembah Yesusnya. Ini ajaran macam apa kayak gitu loh, malah menantang ajaran Yesus. Maka dari itu Al-Quran meluruskan kembali apa yang diajarkan Yesus seperti ini. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kata Yesus, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Kayak gitu, Bang. Bahasa abang verifikasi, berarti memang benar bahwasanya ayat itu diambil dari Alkitab ya. Tulisan-tulisan itu diambil dari Alkitab dan diverifikasi, dirubah. Berarti dirubah. Oke, nggak apa-apa. Satu, saya tangkap abang telah mengakui itu telah diverifikasi. Itu berarti sumbernya dari Alkitab. Oke. Tadi abang katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa tadi abang bilang? Segenap akal budimu. Oke, saya cari-cari ya Bang. Dalam Lukas 10 ayat 27 jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bukan dengan akal ya Bang. Dalam Markus juga ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekarang begini Bang, kata akal di sini ke akal yang mana? Kalau kita menggunakan juga kata akal, berarti logika Bang. Kalau kita benar-benar menggunakan kata akal, itulah yang saat ini Bang, banyak orang gak percaya dengan agama Bang. Karena mereka memikirkan agama itu dengan akal. Makanya ada namanya, mereka tidak memiliki agama disebut dengan ateis. Ngapain capek-capek? Pemahaman mereka seperti ini Bang. Kalau terlalu kuat kita menggunakan akal, akhirnya mereka seperti ini. Kalau aku berbuat baik, pasti yang baik dapatku. Kalau aku berbuat jahat, maka aku lebih jahat. Itu akal Bang. Kata akal ini Bang, kemana kita mau tempatkan Bang?
Tapi kalau abang tempatkan dengan bahasa abang tadi, ngapain menyembah Allah itu? Ada yang 3 di sana, ada yang 2 di sana. Ya, udah menyeleweng. Seperti itulah ajaran daripada ateis, Bang. Karena mereka tidak mau percaya dengan apa, tapi mereka tahu ada sesuatu, ada yang berkuasa, ada yang berdaulat. Hanya mereka punya pemahaman seperti ini, Bang, ateis, Bang. Nggak logika. Tapi kalau saya berbuat baik, maka baik buat saya. Makanya negara-negara berkembang juga banyak negara-negara ateis, Bang. Dan saya tidak pungkiri itu juga banyak dari orang Kristen. Bahkan gereja-gereja yang besar di luar negeri sana itu jadi apa saya katakan jadi rumah, jadi gereja biasa aja begitu, karena mereka tidak percaya lagi, karena mereka sudah pakai logika, Bang. Jadi kalau kita beriman, Bang, hanya menggunakan logika, Bang, jangankan Kristen, Bang, nanti semua banyak orang yang berlogika, Bang. Jadi kata akal ini, Bang, kalau kita mau datang seperti abang lah, seperti abang mau datang pasti ambil wudhu. Kalau tidak berakal dia, Bang, itu orang yang sakit jiwa, Bang. Jadi artinya orang yang sehat, Bang, sehat jasmani, sehat rohani. Kan kalau bagi abang ada orang yang misalnya lagi perempuan nih, lagi datang bulan dia, dia punya akal tetapi dia masuk musola atau masuk masjid, itu bagi abang kan haram. Ini kata akal, artinya dia pintar, Bang. Artinya dia memiliki budi pekerti baik, artinya dia sehat. Jadi kalau abang tarik ulur rata dengan cara pemikiran abang, saya setuju saja, karena pun memang akal abang kan sampai ke sana. Kalau saya berakal itu, saya katakan wanita yang lagi datang bulan, mau jangankan apa, pegang Al-Quran saja mungkin dia nggak bisa, pegang alat untuk mau sholat aja nggak bisa. Itu kan berakal, Bang. Kalau dia tidak ada akal itu, Bang, itu orang gila itu, Bang. Asal-asal saja. Jadi kalau menurut abang seperti itu, saya katakan sah-sah saja, tidak ada masalah. Silakan abang berpikiran tentang hal yang demikian. Yang artinya iman saya tidak berkurang, saya tidak berdosa, dan hubungan kita, keakraban kita, meskipun kita berbeda agama dalam satu tujuan Tuhan yang sama yang kita yakini. Hanya mungkin karena saya tidak bisa terima Muhammad abang, dan abang tidak bisa terima kalau Yesus itu adalah Tuhan, no problem. Tapi ada perkataan Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang menciptakan. Hanya karena perbedaan sedikit ini saja, ngapain kita bingung-bingung? Kayak apa? Kalau itu saya ya gini, ada sepakat ada tidak. Pertama gini ya Bang ya, yang saya sampaikan kepada Anda dulu ketika Anda mengatakan Al-Quran kopas dari Alkitab. Ya, ini adalah saya bantah. Kenapa saya bantah? Karena Nabi itu sudah saya bilang tidak pernah belajar ke Israel, tidak pernah belajar dengan pendeta, tapi dasarnya adalah pewahyuan. Artinya begini Bang, ya apa yang diturunkan kepada para nabi terdahulu diturunkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya bukan kopas, tetapi mengulang ajaran dari ajaran yang terdahulu. Gitu Bang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang setujunya saya mengatakan kepada abang, mari kita sembah Tuhan yang sama. Baik Bang, begini Bang, kalau Tuhan yang sama ya jelas seperti yang diserukan oleh para nabi, Tuhan yang esa, bukan 3 dalam 1. Terus Tuhannya bukan manusia, tidak dapat kelihatan, barang siapa melihat dia akan mati. Terus ya ada beberapa sifat juga dari Tuhan, memang dia maha kuasa, tapi ada yang tidak pantas bagi Tuhan yang dia jelaskan. Makanya di dalam agama Islam itu dikenal dengan cara sesuatu memahami Tuhan ada mustahilnya. Kalaunya saya memakai sifat 20, memang ada metode lain seperti ya gini Bang, metode dari tauhid rububiyah, terus ada juga uluhiyah, ada asma wa sifat. Saya tidak memakai metode itu, tapi saya memakai metode dari para ulama, yaitu tentang masalah sifat 20, karena saya tidak mau menabrak
sifat Allah di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya saya memakai sifat 20 dalam memahami bagaimana itu Tuhan, kan kayak gitu. Makanya saya ngajak dulu berakal gitu ya Bang ya. Karena apa? Karena akal ini yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Binatang ya tidak berakal, cuma nafsu, kan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu sama dengan ciptaan yang lainnya. Kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Pakai akal kamu. Mari bedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang Tuhan, ini yang bukan gitu. Ah gitu, itu yang saya ajak Anda untuk berpikir gitu. Untuk berpikir, jangan semua dipukul rata lalu dikatakan sama. Memang apa yang Abang katakan itu saya ada sepakat, ada sebagian juga tidak sepakat gitu. Ada sebagian yang tidak sepakat. Mari kita menyembah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang diajarkan Yesus, yang diajarkan Nabi Musa, yang diajarkan Abraham, yaitu Tuhan yang berkuasa, ya bukan 3 dalam 1 dan bukan manusia. Jadi kayak gitu Bang. Jadi tetap kembali yang pertama tadi tentang ajaran sebelumnya. Jadi kan ajaran sebelumnya itu kan udah pasti, itu pasti dari Alkitab itu. Kalau memang itu yang direvisi itu tidak ada kemiripan dari Alkitab, saya juga akan menyatakan berarti itu bukan Alkitab kami Bang. Itu bukan ajaran kami. Tapi karena direvisi itu adalah bagian daripada besar daripada Alkitab, sekalipun Abang menyangkal itu bukan dari Alkitab, no problem. Tapi ajaran sebelumnya itu ya kalau saya katakan pasti itu adalah Alkitab itu sendiri. Ya dan amin. Oke. Jadi tentang masalah akal ya, kembali kita cara berpikir kita ya kan. Kembali kita cara berpikir. Kalau saya berkata orang yang berakal, berarti dia adalah orang yang orang yang berakal berarti dia orang yang berpendidikan. Orang yang berakal, orang yang mengetahui dengan baik. Maka orang yang berakal mengajarkan orang gila untuk beribadah, mengajarkan orang idiot untuk beribadah, sekalipun mereka begini. Mana cara mereka beribadah? Kan mereka diusahakan untuk berakal. Kalau kita tidak berakal, ya sama saja ada orang yang mencuri uang pembangunan di, mungkin kita katakan di gereja, mungkin uang sumbangan di masjid. Itu kan adalah orang yang berakal tapi tidak menggunakan akalnya. Itu menurut saya sih, itu menurut saya. Jadi kata akal ini adalah orang yang berbudi luhur baik, orang yang memiliki sikap yang baik. Ya, akalnya pikiran orang muslim ketika dia beribadah, dia harus pakai peci, dia harus pakai sarung, dia harus pakai sajadah, dia harus pakai itu semua, dan dia harus pakai air wudhu, tidak boleh bersentuhan lagi dengan lawan jenis. Itu kan akal yang baik, itu kan berakal, iya kan? Itu akal Bang. Ya, lain lagi kalau ya berkabar ya Bang ya, saya juga harus berdasarkan Alkitab ya kan Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata hati berarti kan tulus Bang. Ya kan, dengan segenap jiwamu berarti orang yang berakhlak, orang yang pintar. Maka saya imani orang yang diajari dan tidak mau belajar, orang yang diajari tidak mau belajar, saya katakan Tuhan marah loh Bang. Tuhan nggak suka. Ya kan, Tuhan nggak suka. Dan saya sangat setuju dengan tulisan Abang di sini. Yesus itu sekolah. Dia belajar seperti kata Abang juga tadi, mempelajari kitab ini juga ya kan. Dari mana dia tahu? Ya ini memang dia sekolah, bukan dia goblok. Memang harus sekolah. Bahkan juga kitab daripada Amsal, tulisan daripada Daud juga takut akan Tuhan, ilmu pengetahuan, semua harus belajar loh tuh Bang, harus benar-benar belajar. Jadi kata Tuhan itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi budi pekerti Bang, jadi bukan hanya akal saja harus ditarik Bang, ada hati, pribadi, akal, budi, semuanya Bang. Artinya dengan ketulusan Bang, dengan orang yang memiliki pikiran. Tapi kalau Abang tetap tarik, bagaimana? Gak masuk akal. Memang benar Bang, agama Kristen inilah
adalah agama yang tidak masuk akal, yang dari dahulu sampai sekarang, sampai tahun-tahun yang akan datang, akan tetap mengatakan, mana mungkin Tuhan lahir setiap setiap akhir tahun, terus berdebat. Ya, terus berdebat. Ini dari tahun yang lalu abang tutup ini Yesus ini tidak menikah bagaimana? Tetap akan tidak masuk akal bang, karena memang bukan akalnya manusia yang Tuhan pakai dengan kelahiran dia. Dia akan menggunakan akalnya, dia akan menggunakan pikiran Tuhan itu sendiri. Ya kan? Dia menggunakan pikirannya, makanya tidak masuk akal manusia. Kalau bisa masuk akal manusia, saya pun nggak mau percaya dengan satu Tuhan apapun. Saya nggak akan percaya kalau masuk akal, karena di luar akal, ya karena di luar akal semua konsepnya itu. Saya katakan tiap tahun, ntar lagi bulan 12, pasti dilarang sebut, tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tidak, semua akan berontak itu bang, semua berontak. Jadi memang nggak masuk akal bang, dan karena tidak masuk akal, aku makin cinta bang. Gini bang, gini, kenapa membuat saya tertawa? Kok ada berada jujur kali gitu, Kristen itu agama yang gak masuk akal gitu. Jadi begini bang, saya mau tanggapi dulu sebelum saya lupa kan kayak gitu. Bang, ini apa nih bang? Ini kan botol nih ya teman-teman, botol isinya parfum ya. Kenapa Yesus mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, kan kayak gitu. Kenapa Yesus itu menekankan akal, dan kenapa Al-Quran itu lebih dari 133 kali mengatakan apalah taqilun, apa kamu tidak memahaminya, apalah tatafakkarun, apa kamu tidak menggunakan akalmu, kan kayak gitu. Nah gini bang, jadi ini ada sebuah parfum yang ada tutupnya. Bang, kira-kira parfum ini dapat masuk nggak kalau tutupnya ini tidak saya buka? Enggak kan? Pasti kita harus buka tutupnya kan? Baru kita bisa masukkan parfumnya kan? Begitu juga beragama. Pakai akal dulu baru diimani dengan hati maksudnya. Makanya buka dulu pemikirannya tentang masalah agama, pelajari dulu agama itu agar kita dapat mengimani dengan segenap hati. Itu yang dimaksud Yesus, itu yang dimaksud Al-Quran. Ya kalaunya tidak masuk akal, buat apa diimani bang? Lagi pula kayak gini bang, lagi pula kayak gini. Sebelum abang ya, lagi pula kayak gini. Kalaunya Tuhan sekolah, ini ada nih guru Tuhan, ada yang lebih hebat dari Tuhan jadinya. Kan kayak gitu pemikiran akal kita. Kenapa kita tidak menyembah gurunya Tuhan aja? Kenapa harus menyembah Tuhan yang muridnya? Lebih baik nyembah gurunya, gurunya lebih hebat daripada Tuhan. Pakai akal kita gitu loh. Nggak mungkin Tuhan itu belajar, nggak mungkin Tuhan itu sekolah gitu loh. Di mana kita meletakkan akal gitu? Kalau Tuhan sampai sekolah, kok bodoh awalnya? Awalnya bodoh, biar dia jadi pintar ya. Jadi pintar sekolah dulu. Gak mungkin dia menciptakan langit dan bumi ini dengan modal sekolah. Gak mungkin bang. Pasti dengan kuasanya ya. Dengan kuasanya. Terus dengan kepintaran dia, kemahakuasaan dia, keahlian dia. Badi'us samawati wa ma fil ar. Kan kayak gitu. Dia menciptakan langit dan bumi ini tanpa contoh. Nggak mungkin dengan cara sekolah. Masya Allah. Nggak mungkin gitu. Silakan bang. Ya abang bilang tadi, Tuhan menciptakan bumi. Karena kita percaya dengan dia, maka kita katakan itu masuk akal. Ya kan? Saya katakan tadi, kenapa tidak masuk akal? Karena sampai saat ini terbukti oleh akalnya abang aja nggak tertembus. Saya aja berpikir bagaimana seorang raja boleh hadir. Tapi karena saya mengimani, ini adalah pikiran kerajaan sorga. Ini adalah caranya sendiri, yang dia tidak kompromi dengan manusia, tapi dia melakukan tindakannya sendiri. Maka seorang raja menjadi seorang manusia, gak akan mungkin, betul-betul gak akan mungkin
Benar-benar gak akan mungkin, saya pun gak akan mungkin. Tapi itu mungkin bagi dia. Maka saya beriman, ya dan amin, dan saya tidak akan. Yang kedua, kalau masalah tentang akal, begini saja Bang. Minta maaf. Kita berbeda tentang perang, berbeda dengan orang yang, minta maaf ini ya, orang yang menggunakan rompi bom. Apakah mereka punya akal Bang? Menyebut nama agama? Silakan Abang jawab. Itu punya akal. Baik, begini, yang memakai seperti rompi tadi, kalau dia tidak berakal, nggak mungkin dia pakai rompi Bang, nggak mungkin. Dia pasti punya akal, cuma hawa nafsunya ya mempengaruhi akalnya sehingga ya dia menurutkan hawa nafsunya untuk berbuat salah. Ya, hawa nafsunya juga menyebutkan agar kamu menyalahkan satu agama, pakailah bom gereja kayak gitu kan. Itu nafsunya, bukan karena akalnya. Dia pasti berakal. Dia pakai rompi itu aja udah berakal gitu lah. Dia tahu ajaran, tahu gitu. Tapi karena hawa nafsunya sehingga dia berbuat salah. Gitu, Bang. Karena akalnya sudah berbeda dengan pemahaman, maka akal inilah yang tidak benar, Bang. Ketika Amroji bertobat dan mengatakan, hai bertobatlah kau, nah berubahlah kawan-kawan. Amroji berapa kali dia bahkan di live pun, ketika akalnya baik Bang. Ketika akalnya baik Bang. Nah akal sekarang ini, sekarang kamu menggunakan akal yang mana? Kalau abang menggunakan tetap berkeras kepada bagaimana Tuhan tiga itu tapi satu, sampai akhir hidup abang akan pasti. Kalau saya abang katakan Muhammad datang, mungkin abang katakan berapa istrinya, welcome saja, nggak ada masalah. Karena saya harus memahami bahwa cara keyakinan mereka seperti itu, no problem, nggak ada persoalan, nggak ada persoalan. Jadi ketika kalau abang persoalkan tentang akal, sekarang akal itu di mana ditempatkan? Kalau akal itu baik, kalau akal itu tenang, kalau akal itu adalah tertib, akal itu juga memiliki budi pekerti yang baik, saya katakan sah-sah saja. Saya tidak katakan seperti saya, tapi mungkin sedikit saja seperti saya. Abang tentang mengatakan tentang agama abang, bahkan banyak orang mengatakan berdoa kepada yang mati. Kalau nanti sampai kalau mati rambut dibelah-belah 7 dan yang nggak ada persoalan kan? Ya masuk akal aja itu menurut pemahaman orang kan. Tapi kalau saya katakan mungkin akal saya, bang nggak mungkin bang rambut dibelah-belah 7 bang, orang mau kesan. Capek bang mempersoalkan itu. Saya juga seorang hamba Tuhan. Ya saya pikirkan yang lain aja untuk keselamatan jemaat saya. Ngapain saya capek-capek buka-buka Al-Quran abang. Karena masih banyak yang mau saya pelajari. Tapi dari tadi ya nggak apa-apalah, memberi waktu dan menambah pengalaman saya untuk berdebat, ya kan? Gak ada persoalan. Abang katakan aja terus dari tadi, nggak ada apa-apa. Kenapa abang tertawa tentang nggak masuk akal? Saya katakan gini bang, mungkin kita akan sebentar lagi berakhir. Saya katakan seperti ini. Kalau Tuhanku itu bisa kupikirkan dengan akal, kalau agamaku bisa kupikirkan dengan caraku, saya katakan itu produk dunia dan itu adalah tipu muslihat. Tetapi karena itu adalah konsep kerajaan surga yang tidak bisa dimasuk akal, tetapi ketika imanku dan roh Tuhan ada dalam diriku dan itu bisa kuterima, maka saya katakan ya dan amin, gak ada persoalan buat aku. Itu jadi masuk akal imanku. Itu masuk akal imanku. Masuk akal imanku, gak ada masalah bang. Ya kan, gak ada masalah. Iya. Ya kalaunya seperti itu kan memang agak sedikit berbeda gitu ya bang ya. Sebagaimana saya mencontohkan memasukkan parfum ini dengan cara membuka botol. Gak mungkin kita ya memasukkan parfum ini tanpa membuka botol kan kayak gitu. Artinya kita tidak bisa imani saja tanpa, kalau ya yang kita imani itu
tidak masuk akal. Jadi seperti itu Bang, memang agak berbeda sedikit ya. Jadi selain kita beriman juga kita pergunakan akal. Karena dengan dari akal itu ya kita bisa mengimani bahwa ini suatu kebenaran dan ini suatu yang salah, kan kayak gitu. Kalau abang kan ya meskipun membuang pemikiran akalnya, yang penting diimani saja, no problem. Nanti juga membuka akal. Artinya memang beda jalurnya kayak gitu. Kalau saya kan maunya dibuka dulu tutupnya ini ya, baru kita masukkan parfumnya. Kan kayak gitu. Kalau abang enggak, meskipun tutupnya ini tertutup gitu, mau juga dipaksa-paksa gitu masukin parfum dengan tutup yang tertutup rapat kayak gini. Kira-kira ya beda jalur gitu. Terserah kan, tinggal kita yang ya menonton diskusi kita gitu, memikirkan kira-kira yang mana yang lebih dapat dicerna. Jadi kayak gitu Bang. Saya berterima kasih sih atas atas diskusinya. Bagus juga gitu. Karena kalau abang bilang tentang harus dibuka, kita dapat memahami. Kalau hanya ini aja menjadi konsep kita Bang, berarti kita tidak mengimani tentang kekuasaan Tuhan Bang. Kalau kita batasi Tuhan akan kita katakan di dalam iman saya, Tuhan kau nggak bisa masukkan air di sini. Berarti saya menyangkal dia punya kuasa Bang. Saya menyangkal dia punya kuasa. Jadi selain Tuhan bisa melakukan tindakan seperti logika manusia, dia juga bisa melakukan sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, yaitu mukjizat. Apakah di agama abang tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian? Apakah tidak ada orang yang bisa sembuh didoakan oleh ustadz atau kiai? Apakah tidak ada di agama abang mengusir setan? Apakah itu tidak disebut dengan kuasa? Apakah itu kita juga berpikir dengan logika? Apakah ketika ustadz abang itu mengusir setan, menyembuhkan orang yang lain, abang berpikir dengan logika? Itu logika, itu akal itu. Kalau akal itu Bang, kalau yang abang bilang tadi, itu rumah sakit Bang. Itu rumah sakit. Tapi apapun ceritanya, setiap orang yang masuk rumah sakit akan berkatakan, berdoalah dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki mukjizat. Kata mukjizat ini Bang, itu di luar pemikiran manusia Bang. Apakah abang tidak menyadari dan tidak menerima bahwa di tengah-tengah orang yang beragama ada mukjizat? Kalau abang katakan ini akal Bang, memang benar Bang. Ini memang benar. Maka saya kalau hanya berakal Bang, kita nggak perlu lagi sembah Tuhan yang penuh mukjizat Bang. Asal sakit pasti pergi aja. Ketika dokter bilang berdoa sama Tuhan, ngapain saya berdoa sama Tuhan? Saya kan datang sama dokter. Saya ada punya uang, sembuhkan anak saya. Itu akal Bang. Tapi ketika dokter, saya hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan anak ibu. Itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan anaknya dengan melalui operasi atau melalui obat-obatan. Jadi kalau abang bicara tentang seperti itu, maaf Bang, berarti abang menyangkal Tuhan punya kuasa. Udah, saya tanggapi dulu ya Bang ya tentang masalah yang kata abang. Oh, kalau kita cuma memikirkan sebatas tutup ini, artinya kita membatasi Tuhan. Anda menganggap katanya kuasa Tuhan nggak ada, kan kayak gitu. Salah Bang, kebalik. Kalaunya kita membuang tutup ini, berarti kita malah mengingkari Tuhan, tidak menyukuri akal yang diberikan Tuhan jadinya. Gak mungkin dong kita mengimani ya bahwa di dalam kelapa itu pasti ada air kelapa. Gak mungkin. Pasti kelapa itu kita buka dulu. Kan kayak gitu. Secara logika dan akal kita buka dulu agar kita mengetahui kelapa itu ada isinya atau tidak, ada airnya atau tidak. Maka yang kita gunakan akal. Gak mungkin dong kita langsung dapat mengetahui, oh di dalam kelapa ini ada airnya 1 liter. Gak mungkin kayak gitu Bang. Gak mungkin kayak gitu, gak mungkin. Artinya kalau kita membuang penutup ini ya, penutup ini kita tinggalkan, maka kita telah ingkar terhadap pemberian Tuhan itu sendiri, yaitu
berakal. Jangan tidak bersyukur gitu. Syukuri karena ada akal itu. Ya, seseorang berakal itu seperti yang Anda analogikan tadi. Kita berakal, kalau kita sakit ya pasti ke dokter. Itulah gunanya akal. Kalau kita imani saja kita sakit lalu ke dukun, mana nyambung? Kan kayak gitu. Langsung aja kita sakit, aduh datang aja dah ke dukun. Kita imani saja dukun ini dapat menyembuhkan. Gak mungkin. Pasti dengan akal kita berusaha datang ke dokter kan kayak gitu, lalu minta obat. Itulah gunanya akal kan kayak gitu. Ya mungkin sedikit agak berbeda gitu Bang, tapi edukasi ya sangat bagus untuk diskusi kali ini. Ya salut saya sama Abang gitu. Dengan cara seperti ini kan, daripada bentakan. Oke Bang, terima kasih. Baik. Terima kasih Bang, nanti jangan segan-segan untuk naik ke tempat saya ya. Bagus diskusinya gitu. Saya izin follow Abang gitu ya. Oke Bang. Oke, thank you Bang Silvanus Simatupang ya. Tepuk tangan buat beliau ya. Oke, thank you Bang. Oke. Salam hormat, selamat istirahat Bang Simatupang ya.